Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaah dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga pagi hari ini Anda bangun dengan tubuh yang segar, dengan hati yang penuh dengan sukacita, juga dengan satu kerinduan untuk mendapatkan berkat yang baru di pagi yang baru ini. Sebelum Ibu Bapak Saudara melakukan aktivitas selanjutnya, apa kira-kira yang hendak Ibu Bapak Saudara lakukan pada pagi hari ini? Mungkin saya akan membuat sarapan, minum kopi, minum teh, nyeplok telur, buat roti, dan pergi ke pasar. Sebelum itu, mungkin saya perlu untuk ke kamar mandi dulu, Pak. Cuci muka terlebih dahulu, lalu kemudian membasahi rambut, lalu kemudian menyisir. Ketika menyisir, apakah Ibu Bapak Saudara menyisir rambut sambil berjalan begitu saja? Oh ya, tentu tidak, Pak. Saya biasa menyisir rambut di depan cermin. Mungkin ada ibu-ibu atau saudara-saudara perempuan yang berkata, "Wah, saya duduk dulu di meja rias, bercermin sambil melihat muka saya, wajah saya berminyak atau tidak." Tapi mungkin ada remaja-remaja yang juga bercermin dan terkaget-kaget mendapati bahwa ada jerawat mulai timbul. Waduh, ada jerawat dekat mata. Aduh, ada jerawat di hidung. Dan yang paling menyakitkan, kalau ada jerawat yang tumbuh di atas bibir sini. Waduh, itu rasanya ganjel. Itu rasanya mengganggu sekali. Iya, betul. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, salah satu tindakan yang sering kali kita lakukan dan karena sudah terlalu biasa, kita kurang menyadarinya adalah bercermin. Padahal dengan bercermin, kita dimampukan untuk melihat apakah pipi kita ini tirus atau tembem, kelopak mata kita ini mulai berkantung atau tidak, apakah ada jerawat atau tidak, rambut putih. Waduh, itu bisa berjam-jam di depan cermin metani rambut putih uban. Wah. Tapi setelah itu ya sudah, cerminnya ditinggal. Setelah itu cerminnya tidak dibawa kemana-mana. Tidak ada di antara kita yang kemudian pergi ke pasar sambil gotong-gotong cermin. Tidak ada.
Tidak ada juga di antara kita yang pergi ke pasar lalu kemudian gotong-gotong cermin. Tidak ada. Cermin kita butuhkan untuk melihat bagaimanakah wajah kita, bagaimanakah kondisi fisik kita, bagaimanakah tubuh kita. Dan ya, itu berarti cermin berguna untuk mengenal diri sendiri secara lebih detail, secara fisik. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyadari betul fungsi cermin di dalam kehidupan seseorang. Dan oleh karena itu ia menggunakan gambaran tentang cermin ini dan ia terapkan kepada Taurat. Beberapa orang pada zaman itu mengatakan bahwa Taurat adalah firman Allah yang harus dilakukan, dan kalau tidak dilakukan itu akan mendatangkan kutuk. Ya, masyarakat Yahudi secara umum memandang bahwa Taurat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan dengan hati yang takut. Sehingga keberadaan Taurat menjadi beban bagi kehidupan masyarakat Yahudi. Tetapi rupa-rupanya tidak demikian halnya dengan pemahaman Rasul Paulus. Ia mengingatkan kepada jemaat di kota Roma bahwa Taurat sebenarnya berfungsi sebagai cermin rohani. Bagaimana aturan-aturan, bagaimana larangan-larangan, bagaimana perintah-perintah Allah sebenarnya adalah sebuah cermin untuk menunjukkan betapa rapuhnya, betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya, dan betapa manusia tidak mungkin memenuhi standar tolok ukur yang Allah berikan. Dengan cermin, yaitu Taurat Allah, manusia diperhadapmukakan dengan ketidakmampuannya memenuhi standar Allah. Dan justru di tengah-tengah kondisi demikianlah kemudian Rasul Paulus melanjutkan, manusia membutuhkan juru selamat, manusia membutuhkan Tuhan Yesus Kristus yang menebus mereka dari kuasa dosa dan kuasa maut. Manusia membutuhkan Kristus Sang Anak Allah yang memampukan mereka untuk hidup sesuai dengan standar kesucian, kekudusan, dan kemuliaan Allah. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita semua untuk pertama-tama bercermin. Melalui firman Tuhan ini, menyadari kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan, kekurangan-kekurangan apa sajakah yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita mencoba menerapkan standar tolok ukur Allah itu di dalam hidup kita,
kenalilah dirimu sendiri, kata seorang filsuf. Ya, dengan bercermin melalui firman Allah, kita dimampukan untuk mengenal kelemahan dan keterbatasan kita, dan di situ kita bisa berkata, Yesus Tuhan, tolonglah hambamu ini, aku membutuhkan Engkau sebagai juru selamatku, supaya hidupku sesuai dengan tolok ukur, sesuai dengan standar Allah. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami rindu biarlah firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan ini memampukan kami untuk menyadari segala kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami, tetapi sekaligus juga betapa kami membutuhkan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan, sebagai Juru Selamat kami, sehingga hidup kami boleh memenuhi standar kesucian, kekudusan, serta kemurnian hidup seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tetap semangat, biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Dan ya, hidup kita semua boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Amin.